Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir dimanapun berada, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu, kebenaran, dan tentunya kita mengharapkan semoga kita juga mendapatkan tebalnya akhlak kita pada kehidupan. Semoga bertambah bersih hati kita supaya bertambah suci jiwa kita. Karena sesungguhnya tidak akan banyak bermanfaat ilmu yang kita peroleh kalau kita tidak mendapatkan hati yang bersih. Berapa banyak ilmu yang telah didapatkan manusia berujung dengan banyak kerusakan, berujung dengan banyak kemaksiatan dan dosa walaupun memiliki ilmu yang banyak. Itu disebabkan karena ilmunya ditampung oleh hati yang kotor dan ditampung oleh jiwa yang keruh. Inilah yang menjadikan kita teringat kepada apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Setiap penuntut ilmu harus memastikan hatinya bersih, jiwanya bening, untuk supaya setiap ilmu yang didapatkan bisa memberikan manfaat kepadanya dan menambah keridhaan Allah yang hadir pada hidupnya. Dan inilah yang menjadikan kita jangan pernah lelah meminta hati yang bersih, sebagaimana kita tidak lelah ketika kita meminta ilmu kepada Allah. Semoga Allah kabulkan qabul dan hajat kita di dalam kita memohon diberikan hati dan jiwa yang bersih dan bening. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya syukur itu tidak ada sangkut pautnya kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya syukur itu kembali kepada diri kita. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur itu sebenarnya sedang bersyukur kepada dirinya. Karena kebaikan hidupnya, kualitas hidupnya dimulai ketika mereka senantiasa bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepadanya. Jangan banyak melihat orang lain, jangan banyak membandingkan kehidupan orang lain. Karena perkara-perkara itu, walaupun memang terkadang kayak perkara mubah, tapi perkara itu bisa merusak bagaimana kesyukuran kita pada kehidupan kita. Ketika kita melihat orang lain, ketika kita membandingkan orang lain, yang akhirnya menjadikan rusak semua kehidupan kita. Ketika kita akhirnya berat untuk bersyukur kepada Allah, karena terlalu banyak membandingkan. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham bagaimana kita melatih hati kita supaya gampang bersyukur kepada Allah. Jangan banyak melihat kehidupan orang. Fokuslah kepada kehidupan diri sendiri. Jangan suka membandingkan kehidupan orang. Janganlah kehidupan sosial media menarik kita setiap hari dan setiap waktunya. Karena sesungguhnya perkara itulah yang akan menghanguskan konsep di dalam hati kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah setiap waktu, setiap saatnya. Dengan kita tidak terlalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan itulah yang menjadi harapan kita, insya Allah. Amin. Kita tentunya memahami betul bahwasanya hidup itu sederhana. Bahwasanya hidup itu adalah ketika kita memahami dari kacamata iman kita kepada Allah, maka hidup itu adalah bagaimana kita mencari keridhaan dari Allah. Itulah kesederhanaan hidup di dalam kehidupan orang yang beriman. Jadi orang beriman itu ketika menjalani kehidupan dan memberi makna pada kehidupan itu tidak ribet. Karena memang sederhana hidup itu. Hidupmu itu adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah, dan ibadah kita adalah bagaimana supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Sesederhana itulah kita memulai kehidupan kita ketika hidup itu adalah bagaimana kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusia yang mereka terus berupaya untuk mencari keridhaan dari Allah, maka sesungguhnya orang yang mencari keridhaan Allah itu akan merasakan ketenangan. Dia tidak akan pernah merasakan kekecewaan terlalu besar. Dia tidak akan pernah merasakan kegusaran di dalam jiwanya ketika dia itu senantiasa fokus bahwasanya kehidupannya itu adalah bagaimana dia itu mencari keridhaan dari Allah. Orang yang senantiasa pada hidupnya tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah mencari keridhaan Allah. Maka dia akan dihindarkan dari berbagai macam kegoncangan hidup. Dia tidak akan banyak kekecewaan yang dia dapatkan di dalam kehidupan. Ketika manusia itu betul-betul tahu, ketika manusia itu betul-betul menyadari. Sekali lagi, hidup itu simpel. Hidup itu mencari ridhonya Allah. Tidak mencari ridho manusia, tidak mencari penilaian baik manusia, tidak mencari kepuasan dari setiap mulut manusia.
karena siapapun yang mampu melepaskan dirinya dari perkara-perkara ini, maka sesungguhnya Allah itu akan memberikan ketenangan pada hidup, dihindarkan dari berbagai macam kekecewaan yang melanda banyak manusia hari ini, disebabkan ketika mereka tidak menyederhanakan hidup mereka untuk mencari ridhonya Allah. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Allah, wa ridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itu merupakan sesuatu yang paling besar dalam kehidupan. Ketika kita tahu betul bahwasanya kehidupan kita yaitu adalah bagaimana kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga harus paham, mencari keridhaan Allah tidak bisa bermodal dengan kebutuhan. Mencari keridhaan dari Allah itu tidak bisa bermodal dengan hanya semangat. Tapi mencari keridhaan dari Allah itu harus bermodal dengan ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami kenapa kita membahas tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah kita membahas materi ini 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah supaya kita bisa mendapatkan keridhaan Allah pada kehidupan ini, menyederhanakan kehidupan kita supaya kita tidak sibuk dengan makhluk tetapi kita sibuk dengan Khalik. Kita tidak sibuk dengan pandangan manusia tetapi kita sibuk dengan pandangan Rabb yang menguasai alam semesta. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya mempelajari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah menyempurnakan pembahasan cukup panjang tentang golongan yang ke-17. Golongan yang ke-17 yaitu adalah mereka yang senantiasa berbakti kepada orang tua mereka. Karena orang yang berbakti kepada orang tua, maka itulah orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita menuju kepada golongan yang ke-18. Golongan yang ke-18, apabila kita buka di dalam bukunya halaman 317. Kita tentunya paham sekali bahwasanya manusia itu merupakan makhluk sosial. Jadi sebelum kita membahas golongan yang ke-18, orang yang saling mencintai karena Allah. Ini merupakan salah satu di antara golongan orang yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebelum kita membahas panjang lebar tentang masalah ini, kita memberikan mukadimah terlebih dahulu. Maka yang pertama yang kita harus pahami adalah sesungguhnya manusia itu merupakan makhluk sosial. Karena memang interaksi manusia itu merupakan hajat kebutuhan paling primer pada kehidupan manusia. Yaitu adalah bagaimana setiap manusia itu mereka di dalam kehidupan mereka senantiasa berinteraksi. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang mereka bisa hidup sendirian. Karena mereka memang diciptakan oleh Allah, defaultnya, fitrahnya itu adalah bagaimana manusia itu merupakan makhluk yang berinteraksi dan merupakan makhluk sosial. Kita tentunya paham bahwasanya ketika manusia itu merupakan makhluk sosial, tentunya kita membutuhkan teman, kita membutuhkan sahabat, kita membutuhkan pergaulan. Karena memang sejatinya ini merupakan kebutuhan basic dan kebutuhan primer pada kehidupan manusia. Maka sesungguhnya kita tahu betapa beratnya kehidupan kita apabila kehidupan kita tidak memiliki teman dan tidak memiliki sahabat. Tentunya perjuangan kita di dalam kehidupan itu menjadi berat kalau kita tidak memiliki teman dan tidak memiliki sahabat. Makanya kita bisa membayangkan, kita kalau pergi ke gunung sendirian, tentunya sangat tidak terasa nikmat perjalanan kita ke puncak gunung. Kalau tidak ada teman ngobrol. Kita pergi dari Bintaro ke Bekasi, dari Bekasi ke Bintaro, tidak akan nikmat perjalanan kita ke Bintaro dan ke Bekasi kalau kita tidak punya teman. Tapi ketika ada teman, ada sahabat yang menemani kita ketika pergi ke gunung, ketika kita pergi ke Bintaro, perjalanan itu menjadi berubah rasanya, menjadi nikmat. Perjalanan ke puncak gunung menjadi terasa ringan, perjalanan ke Bintaro menjadi terasa pendek ketika kita memiliki teman. Dan ketika kita memiliki teman ngobrol di dalam aktivitas yang kita lakukan. Maka itu menjelaskan kepada kita, Masya Allah, betapa besarnya kebutuhan manusia kepada pertemanan dan persahabatan. Islam di dalam Al-Quran itu mengakomodir ini. Makanya kita mendapati bahwasanya salah satu perintahnya Allah di dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana kita disuruh untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang baik.
Allah tidak pernah menyuruh kita seorang diri. Allah tidak menyuruh kita untuk masuk ke dalam rumah dan hanya hidup sendirian. Allah tidak menyuruh kita untuk pergi ke gua, lalu menutup gua itu dengan batu besar, lalu kita berdiam diri, bertapa di dalam gua itu. Enggak. Tapi justru Allah itu di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk berkumpul sama orang-orang yang solih, yang banyak, di dalam kehidupan kita bertakwa kepada Allah untuk memberi sebuah penegasan bahwasanya manusia itu tidak bisa sendirian. Manusia itu membutuhkan sahabat. Dan sesungguhnya orang solih pun masih membutuhkan orang lain dalam perjalanan ketakwaan dan ketaatan dia kepada Allah. Ya. Mari kita lihat pada surat At-Taubah ayat yang ke-119. Allah menyampaikan kepada kita pada surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-119. Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kita mendapati pada ayat ini Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah dengan orang-orang yang mereka itu benar. Yang menarik adalah yang dipanggil pada ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Berarti ini merupakan panggilan agung. Karena setiap ayat yang dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, maka itu merupakan panggilan agung. Lalu Allah menyampaikan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Di sini kita mendapati ada dua perintah, ada dua instruksi yang datang dari Allah. Yaitu adalah yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kedua, bersamalah dengan orang yang benar. Kalau kita mentadaburi ayat ini pada ayat yang ke-119 surat At-Taubah, kita akan mendapati apa korelasi antara bertakwa dengan berkumpul sama orang-orang yang benar. Maka dijawab oleh para ahli tafsir. Karena ketakwaan kita tidak akan sempurna sampai kita berkumpul sama orang-orang yang benar pada kehidupan kita. Karena apa? Ketakwaan itu salah satu penumpangnya itu datang dari circle orang solih yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Dan itulah maksud yang Allah sampaikan pada surat At-Taubah ayat yang ke-119. Ya. Makanya Masya Allah, tidak ada nabi kecuali mereka ditemani dengan sahabat-sahabat mereka. Nabi Dawud ada Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim ada Ismail, ya, Nabi Isa ada kaum Hawariyun. Dan kita pula mendapati Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, Umar, dan 10 sahabat yang dijamin surga. Bersama dengan para veteran-veteran Uhud dan veteran Badar. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya pertemanan itu tidak bisa kita skip dalam kehidupan kita. Bertakwa kepada Allah itu penopangnya ketika kamu mendapatkan teman-teman dan sahabat yang benar di dalam kehidupan mereka, karena bersama dan berkerumun bersama dengan mereka itu memberikan kepada kita ketakwaan dan memberikan kepada kita kekuatan. Makanya Masya Allah ya, orang yang sendirian itu gampang futur. Ibu coba aja, nanti ibu sendirian menjalani apa yang dijalani, karena merasa dirinya introvert, lalu tidak mau sama sekali berinteraksi sama orang lain, orang yang sendirian itu cenderung futur. Karena apa? Ketika turun semangatnya, tidak ada yang memberikan kekuatan, tidak ada yang memberikan nasihat, dan tidak ada insight yang dia bisa lihat kalau dia sendirian. Yang dilihat hanya dirinya terus. Tapi ketika seseorang itu bersama dengan orang lain, maka dia bisa mendapatkan kelebihan, dia bisa mendapatkan plus, nilai plusnya. Dia bisa mendapatkan nasihat, dia bisa melihat orang lain, dia bisa melihat role model kehidupan orang lain dalam ketakwaan. Kapan? Ketika dia bersama dan bersuat dengan banyak orang. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Iman itu tidak menjadikan kita seorang diri di dalam rumah. Iman itu menyuruh kita. Ketakwaan itu mengkondisikan kepada kita. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan berkerumun bersama orang-orang yang benar. Bersahabat dengan orang-orang yang benar. Karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya akhirnya ketika kita memahami ini, akhirnya kita ngerti. Pantas kalau semangatnya yang ada di dalam Al-Quran dan semangat yang ada di dalam sunnah itu adalah bagaimana kita itu memiliki saudara-saudara dalam iman. Ya. Jadi surat At-Taubah ayat ke-119, ketika Allah menyuruh kita
supaya kita bersama dengan orang yang benar, maka ayat ini munasabahnya, relevansinya dengan kita menjumpai banyak hukum di dalam hukum sunnah. Makanya hukumnya sunnah itu selalu mengkondisikan kita itu untuk bersaudara dengan tetangga kita, disuruh baik. Ketika kita sholat disuruh kita itu berdekatan dengan orang yang berdekatan dengan orang yang sholat di samping kita, disuruh kita memberikan hadiah, disuruh kita memberikan infak, disuruh ketika kita berkata yang baik atau diam, disuruh kita tersenyum. Di situ kita paham kenapa semua syariat itu mengkondisikan kita supaya kita senantiasa memiliki teman dan memiliki persahabatan di luar keluarga kita. Di balik perintah untuk tersenyum, di balik perintah untuk ngomong yang baik, di balik perintah untuk memuliakan tetangga, di balik perintah memberikan hadiah. Karena disitulah kita mendapati Islam itu menyuruh kita, Islam itu meletakkan syariat supaya kita memiliki teman, memiliki sahabat, yang mana ketika sahabat itu nanti difilter pada perjalanan kehidupan kita, itulah yang menjadikan akhirnya kita itu nanti bersempurna ketakwaan kita ketika kita mendapatkan sahabat-sahabat yang membackup kita, membantu kita ketika kita mendapatkan itu dalam kehidupan kita. Ya. Makanya Masya Allah ya, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, oh pantas ya. Kalau ternyata semua kulturnya sunnah itu adalah kita disuruh nyari saudara. Kita disuruh nyari saudara. Karena di antara orang-orang yang kita berbuat baik kepada mereka, ada di antara mereka yang kelak nanti menjadi sahabat untuk kita. Karena pada dasarnya kita paham di situ. Karena memang tidak mungkin kita bertakwa kepada Allah seorang diri. Ya. Di balik kita disuruh ngaji, ada sahabat yang kita temukan di majelis taklim. Di balik ketika kita memiliki teman-teman alumni SMA, lalu ada yang klop dengan kita, lalu kita sering berbagi hadiah, ternyata kita mengikat cintanya dia di dalam hatinya, akhirnya menjadi sahabat kita, lalu mendukung kita. Di balik tetangga yang kita muliakan, ada orang yang ternyata nanti menjadi sahabat kita. Di antara orang yang sering kita temui ketika sholat, lalu kita berdekat-dekatan ketika sholat, merapatkan shaf, itu ternyata ada di antara mereka yang nanti akan menjadi sahabat kita. Dan itulah relevansinya. Islam bukan hanya menyuruh bagaimana kita bertakwa dan bersama dengan orang yang benar, tapi Islam itu juga memberikan support. Bagaimana setiap syariat sunnah, bagaimana setiap birokrasi sunnah yang ada di dalam hukum, bagaimana itu bisa menjadikan kita memperoleh persahabatan dari orang-orang yang taat, dari orang-orang yang benar. Supaya kita paham bahwasanya di dalam kehidupan ini kita tidak mungkin lepas dari sebuah interaksi di dalam kehidupan. Dan interaksi itu merupakan salah satu hajat primer pada kehidupan manusia. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Oh berarti Masya Allah ya. Berarti ini merupakan hal yang besar dalam kehidupan kita. Makanya tidak heran kalau Rasulullah SAW itu mengatakan di dalam salah satu riwayat, ya ada salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW begitu indah, dan itu menggambarkan bahwasanya Rasulullah pun ya sesuai dengan apa yang tadi kita pelajari di dalam muqaddimah. Makanya salah satu doanya Rasulullah yang indah itu apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya. Makanya kita mendapati perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon cintamu, ya, dan aku memohon cinta orang yang mencintaimu, dan aku memohon amalan yang paling kau cintai yang mendekatkan kami kepada cintamu. Yang menarik adalah ternyata yang nomor 2 yang menjadi permohonan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Nabi memohon kepada Allah supaya diberikan cinta orang yang mencintai Allah. Artinya Nabi itu memohon supaya beliau itu dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang solih. Padahal kita tahu bagaimana Nabi itu adalah orang yang paling bertakwa di antara seluruh manusia. Orang yang paling kuat dalam takwa, orang yang paling kuat dalam iman itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu pun Rasulullah masih meminta kepada Allah supaya beliau diberikan cinta orang yang solih.
Yang mana beliau meminta itu kepada Allah untuk memberikan kepada kita sebuah keterangan. Karena memang ketakwaan itu tidak bisa jauh dari sebuah persahabatan yang harus kita miliki di dalam membangun ketakwaan kita kepada Allah. Dan itulah sejatinya. Kenapa kita di dalam kehidupan ini tidak bisa lepas dari persahabatan yang harus kita miliki pada ibadah kita kepada Allah. Ya. Ya. Makanya akhirnya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ya. Jadi sebelum kita membahas tentang orang yang saling mencintai karena Allah, kita itu harus paham mukadimahnya. Oh, jadi ternyata Islam itu menyuruh kita berbuat baik, ngomong yang baik, itu supaya kita punya sahabat. Dan sahabat ini kita butuhkan dalam ketakwaan. Supaya, sekali lagi, tidak ada lagi orang yang berpikir takwanya dia itu bisa dilakukan sendirian. Tidak bisa. Supaya tidak ada lagi orang yang mengambil kesimpulan yang salah. Bahwasanya mengamalkan sunnah itu bisa dilakukan tanpa bantuan orang. Salah. Supaya orang itu bisa paham bahwasanya menuju ke surga itu tidak bisa dilakukan ketika seorang diri, tapi ketika dia bersama dengan orang yang saling menguatkan kepada Allah. Maka itulah yang sejatinya dipahami oleh setiap orang yang beriman. Makanya menarik kalau kita kaitkan dengan pembahasan yang lebih luas lagi. Kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya kelak nanti di surga ada orang yang mereka memasuki surga bukan hanya karena sholatnya saja. Mereka nanti memasuki surga bukan hanya karena puasanya saja. Ada orang yang nanti memasuki surga bukan hanya karena hajinya saja. Tapi ternyata dalam hadis riwayat Imam Ahmad kita menjumpai ada orang yang mereka nanti memasuki surga. Itu karena pertemanan dan persahabatan yang dia miliki ketika di dunia. Dan ini semakin menjelaskan betapa besarnya kebutuhan kita kepada persahabatan. Ya. Yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Makanya dalam satu riwayat yang sahih diterangkan, ketika manusia memasuki surga, ini saya yakin ibu-ibunya sudah sering mendengar hadis ini. Ketika manusia itu masuk lagi surga, maka mereka berada di dalam kenikmatan surga. Lalu setelah sekian lama mereka berada di surga, lalu mereka itu menanyakan kepada Allah, aina haula yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Mana orang-orang yang dulunya sholat sama kami, puasa sama kami, beramal solih bersama kami, ya Allah. Mana mereka sekarang? Lalu dijawab sama Allah, haula'i finna. Orang-orang yang kamu tanyakan, teman-teman yang kamu tanyakan, yang dulu pernah menemani kalian di dalam sholat, pernah menemani kalian di dalam puasa, menemani kalian di dalam amal soleh, itu mereka berada di dalam neraka. Maka akhirnya orang-orang ini ingin sekali supaya teman-teman itu menemani mereka di surga. Allah memberi syafaat kepada mereka, Allah memberikan izin kepada penduduk surga ini untuk memberi syafaat. Dan Allah mengizinkan orang-orang itu diberikan syafaat. Lalu penduduk surga itu turun ke neraka, yang mana penduduk surga tidak bisa dibakar oleh api neraka. Lalu mereka mengeluarkan satu persatu orang yang pernah membersamai mereka di dalam ketaatan untuk dikeluarkan dari neraka menuju kepada surga. Ketika Allah mengatakan, akhrijuhum mimman kana fi qalbihi misqala dinarin min iman. Keluarkan itu teman-temanmu. Apabila teman-temanmu memiliki keimanan seberat sekeping dari dinar. Jadi kalau ada temanmu yang imannya itu sekeping dinar beratnya, keluarkan mereka, masukkanlah mereka ke surga. Lalu penduduk surga itu mengeluarkan itu teman-teman mereka yang memiliki berat keimanan itu seberat kepingan dinar. Lalu ketika sudah dikeluarkan itu ternyata masih tersisa. Tapi apalah daya, teman-teman mereka yang tersisa itu ternyata keimanan mereka tidak mencapai satu keping dinar. Hanya setengah keping dinar. Lalu para penduduk surga itu ngeliatin teman-teman mereka yang tidak bisa mereka keluarkan. Allah tahu. Allah selalu sampaikan kembali firman yang kedua. Akhrijuhum mimman kana fi qalbihi nisfa misqali dinarin. Maka keluarkan teman-temanmu yang apabila imannya baru mencapai setengah dari keping dinar. Setengahnya aja. Itu pun keluarkan. Akhirnya dikeluarkan. Akhirnya mereka memasuki surga. Hadis ini terkenal.
Hadis ini memberikan kepada kita sebuah arti. Loh, sampai perjalanan ke surga pun, ada orang yang nanti ketika mereka memasuki surga, itu mereka mendapatkan surga. Itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya saja. Tapi selamatnya mereka dari neraka sampai akhirnya memasuki surga itu ya karena syafaat dari teman-teman mereka, sahabat-sahabat yang pernah mereka berkumpul pada waktu di dunia, di dalam ketaatan, di dalam amal soleh, lalu akhirnya teman-teman mereka yang di surga mencari teman-teman mereka yang ada di neraka untuk dikeluarkan dari neraka dan untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan itu menunjukkan kepada kita. Apa yang ditunjukkan kepada kita? Itulah dahsyatnya pertemanan yang dibangun di atas. Itulah dahsyatnya pertemanan yang ada di dalam agama Allah. Ya. Maka ini dalil surat An-Taubah 119 dan dalil dalam riwayat Imam Ahmad itu semakin menjadikan kita semakin harus sadar. Hidup tidak bisa sendirian. Jangan individualistis. Jangan egosentris. Lalu kita merasa bahwasanya ketakwaan kita itu bisa kita lakukan tanpa kita berkumpul sama orang. Tidak bisa. Tidak bisa. Hatta Rasulullah sendiri ketika melakukan hijrah. Rasulullah itu ketika melakukan hijrah aja bersama dengan Abu Bakar. Ya. Setingkat Nabi Isa pun masih ditemani dengan kaum Hawariyun. Ya. Setingkat kita menjumpai Nabi Musa pun ditemani Nabi Harun. Karena apa? Karena kita tidak bisa sendirian. Dalam kehidupan kita. Menapak kehidupan itu adalah kita tidak bisa sendirian. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Kita ini berkebutuhan besar kepada pertemanan-pertemanan yang kita miliki di dalam menapak jalan ketaatan kita kepada Allah. Kita ini butuh. Ya. Makanya akhirnya kita bisa korelasikan tadi dengan doanya Rasulullah. Rasulullah itu pun masih meminta cintanya orang yang mencintai Allah. Itu hatta Rasulullah. Kalau Rasulullah saja masih meminta cintanya orang solih yang membersamai mereka, yang membersamai beliau di dalam perjuangan beliau untuk menegakkan risalah yang Allah amanahkan kepada baginda Nabi, itu hati itu Rasulullah. Apalagi di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Ya. Mukaddimah ini saya sampaikan sebelum kita membahas orang yang saling mencintai karena Allah itu nanti apa kewajibannya, bagaimana bentuknya. Saya ingin menyampaikan dan menyadarkan untuk kita sekaligus memberikan refleksi dan perenungan. Kita itu tidak bisa sendirian. Kita tidak bisa sendirian. Ya. Jangan pernah merasa bangga kalau kita itu sendirian. Ya. Karena Allah itu justru menyuruh kita untuk berkumpul, bergaul dengan kebanyakan orang, terutama orang-orang yang benar. Karena pada dasarnya Allah tahu betul, ketakwaan itu tidak akan pernah sempurna sampai kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang benar. Ini yang kita harus paham. Makanya akhirnya kita mendapati, makanya di dalam masalah pertemanan juga kita harus paham ya. Tidak salah kalau Imam Ibnu Rajab lalu menyampaikan kepada kita. Pertemanan itu merupakan sebuah kebutuhan primer manusia. Tapi Imam Ibnu Rajab lalu menerangkan kepada kita. Yang diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab itu adalah sesungguhnya pertemanan itu setidaknya ada 4 klasifikasi dan 4 jenis. Ya. Nanti jenis yang pertama inilah yang akan menjadi pembahasan sesuai dengan pokok di buku. Tapi kita harus tahu, pertemanan itu ada 4 jenis yang dikatakan dan dijelaskan oleh Imam Rajab. Ya. Yang pertama, yaitu adalah teman itu selayak nutrisi. Ya, teman itu selayak nutrisi. Gizi, komposisinya. Ada teman yang kita butuhkan di dalam perjalanan kita. Dan teman itu ada yang pertama, kata Imam Ibnu Rajab itu selayak nutrisi dan gizi. Ini adalah teman dengan kriteria orang yang sholi, orang yang taat, orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Inilah yang disebut dengan teman yang berkategori dan berkriteria dia itu selayak nutrisi dan gizi. Kita semuanya harus punya teman ini. Yang pertama ini harus punya.
Kita harus punya teman ini. Karena ini merupakan teman yang betul-betul memberikan nutrisi dan gizi. Kita bisa membayangkan kalau kehidupan kita tidak memiliki nutrisi dan gizi. Kita ini condong penyakitan dan berbagai macam penyakit serius itu akan datang menghampiri. Naudzubillah min dzalik. Teman yang dikatakan oleh Imam Rajab, yang pertama teman selayak nutrisi dan teman selayak gizi itu adalah teman yang betul-betul memberikan kepada kita ketaatan kita, mendukung kebaikan kehidupan kita, memberikan atmosfer kita untuk terus istiqomah di dalam ibadah kita kepada Allah. Ini teman yang dikatakan sebagai nutrisi dan gizi. Teman kriteria yang pertama ini minimal kita harus memiliki 40 orang. Minimal 40 orang. Tidak usah terlalu banyak, 40 aja paling minim. Ya. Yang mana kita betul-betul tahu bagaimana ketaatan mereka, kesalihan mereka, dan bagaimana ketakwaan mereka yang tidak tercampur dengan kesyirikan, maka sesungguhnya kita butuhkan. Karena apa? Mereka yang akan menarik kita menuju kepada kebaikan sebagaimana ketaatan dan kesalihan yang mereka miliki. Makanya bahasa Arabnya teman itu sahib. Kenapa kok di dalam bahasa Arab teman itu sahib? Karena sahib itu sahib. Karena yang namanya teman itu menarik. Teman itu menarik. Kalau teman kita solih, maka menarik kita kepada ketaatan. Kalau teman kita berkriteria nutrisi dan gizi, maka akan terus memberikan kebaikan untuk kita. Nah, kriterianya itu 40. Kenapa harus ada penyebutan kata 40, Ustaz? Karena sesungguhnya ketika kita memiliki teman, kriterianya nutrisi dan gizi yang terus memberikan kebaikan kepada kita, ketika melihat mereka mengingatkan kita akhirat, kalau kita salah, mereka mengingatkan dengan cara yang lembut akan kesalahan kita. Mengingatkan kewajiban kita kepada Allah. Mengingatkan perjalanan kita adalah menuju ke akhirat. Maka sesungguhnya kenapa harus 40 Ustaz minimal? Yang harus kita lihat di inbox handphone kita. Kenapa 40 Ustaz? Karena kita harus paham. Kenapa 40? Karena sesungguhnya 40 itu kita mendapati sebuah riwayat dan sebuah hadis. Man shalla alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullah. Karena kita mendapati perkataan dari baginda Nabi. Siapapun yang mati disolatkan 40 temannya yang beriman kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, kecuali 40 orang ini bisa memberi syafaat kepada orang yang disolatkan oleh mereka. Ibu meninggal, saya meninggal. Ada 40 orang solih yang datang, dia tidak pernah berbuat syirik, yang menjadi teman kita. Dia tahu kita tahu mereka. 40 orang itu berdiri, membentuk 3 shaf ketika mensolatkan sholat jenazah kepada kita. Jumlahnya 40. 40 orang itu memberikan syafaat kepada orang yang disolati. Itu teman sebagai nutrisi. Kita butuh sekali itu. Ya. Ini kebutuhan basic pada kehidupan kita. Makanya minta sama Allah. Ya. Lihat itu handphone kita ini. Mana itu teman-teman yang berkategori sebagai nutrisi dan sebagai gizi untuk kita. Minta kepada Allah. Tidak usah banyak-banyak. 40 aja. Minimal. Tapi itu pun sudah memberikan efek yang luar biasa. Kekuatan yang kita dapatkan kalau kita mendapatkan 40 orang yang taat kepada Allah. Masya Allah. Makanya kalau kita merasa belum dapat, cari. Kita betul-betul harus mencari. Dan kita menjemput bulan. Untuk bertemu sama teman-teman yang mereka itu bisa menjadi nutrisi dan menjadi gizi untuk kita. Itulah indahnya. Makanya kalau cerita tentang poin yang pertama ini, selalu saya ingat itu. Tentang perjalanan Abu Darda itu, seorang sahabat Ansor, sahabat besar. Beliau itu masuk Islam itu ya karena sahabatnya. Bagaimana kok seorang Abu Darda itu masuk Islam karena sahabatnya? Karena Abdullah bin Ruwahah. Abdullah bin Ruwahah itu sahabat Ansor yang lebih dulu masuk Islam sebelum Abu Darda. Ketika dia mendapati Abu Darda, beliau masih dalam kondisi jahiliyah dan belum beriman kepada Rasulullah. Abdullah bin Ruwahah itu datang ke rumahnya Abu Darda ketika Abu Darda sedang di pasar. Lalu dia menuju ke satu kamar.
Karena di rumahnya Abu Darda radhiyallahu anhu dulu itu ada tempat kamar yang dikhususkan untuk menyembah berhala. Maka Abdullah bin Ruwahah masuk ke kamar itu, menghancurkan semua patung-patung itu, lalu pergi begitu saja. Sempat Ummu Darda yang menjadi istrinya Abu Darda teriak-teriak ketakutan karena khawatir akan terjadi pertumpahan darah di antara dua sahabat yang sudah kental selama ini. Tapi ternyata Abu Darda ketika menjumpai kamarnya berantakan ketika Tuhan yang dia sembah itu dirusak sama Abdullah bin Ruwahah, tapi justru menjadi titik kesadaran Abu Darda. Dia berkata, oh berarti Tuhan saya ini tidak bisa sama sekali untuk menolong dirinya. Kalau menolong dirinya aja tidak bisa, apalagi menolong orang lain dan menolong manusia. Dari situlah Abu Darda langsung mengejar Abdullah bin Ruwahah, lalu meminta supaya diantar Abdullah bin Ruwahah ketemu dengan baginda Nabi. Dan akhirnya beriman kepada Rasulullah. Itu disebabkan siapa? Abdullah bin Ruwahah. Dengan izin Allah. Kita juga mendapati di banyak komunitas taklim ada pengurus taklim itu yang akhirnya mereka jadi orang yang ikut kajian ya karena kesabaran dari sahabatnya. Sahabat yang menunggu. Ya. Ketika sahabatnya menunggu, maka akhirnya sahabat yang satunya ini akhirnya tertarik dan akhirnya belajar ilmu syar'i. Disebabkan karena kesabaran sahabatnya yang lebih solih terlebih dahulu untuk menunggu temannya. Dan itulah nilai kemuliaannya. Ya. Saya ingat betul ada sebuah kisah nyata ya. Bagaimana ada dua orang yang telah bersahabat cukup lama, yang mereka senantiasa ikut party-party, mereka kemana-mana dan dugem kemana-mana, sampai akhirnya salah satunya hijrah lebih dulu. Akhirnya dia bertobat dan tidak ingin pada kehidupan semacam itu. Yang satunya masih party-party, masih dugem-dugem. Yang satunya terus mengirimkan undangan-undangan kajian kepada temannya yang masih party-party. Berulang-ulang ini sahabatnya mendapatkan undangan, tidak pernah merespon undangan tersebut. Sampai akhirnya pada satu waktu ketika sahabatnya yang masih party-party ini jatuh kepada titik nadir, lalu akhirnya dia merenung, lalu tiba-tiba pada saat yang sama bersamaan dia mendapatkan undangan kajian, lalu ikut kajian. Lalu akhirnya menjadi titik awal baginya untuk mengaji dan titik awal baginya untuk hijrah. Disebabkan karena keteguhan dan istiqomahnya seorang sahabatnya yang lebih dulu ngaji dan tidak pernah lelah untuk mengirimkan undangan kajian kepada sahabatnya yang masih party-party. Itu menjelaskan kepada kita, itulah dahsyatnya kalau kita memiliki teman dengan kriteria, kata Imam Ibnu Rajab. Yang pertama itu kriterianya itu kayak nutrisi dan gizi. Maka menguntungkan. Berteman sama orang soleh itu tidak pernah merugikan. Jadi berteman sama orang soleh itu tidak pernah memberikan kerugian kepada kehidupan kita. Makanya betul kata Ibnu Qudamah, adamul istighna bisuhbatis sholihin. Orang mukmin itu adalah orang yang tidak pernah kenyang berteman dan bersahabatkan dengan orang yang solih. Ya. Karena kita mendapati Abu Darda menjadi salah satu sahabat besar di kalangan Ansor itu karena apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ruwahah. Abdullah bin Ruwahah yang mengajaknya. Dan kita mendapati itulah sahabat. Cita rasa gizi dan cita rasa nutrisi. Memberikan kekuatan untuk kita di dalam kebaikan kita beriman kepada Allah. Kalaupun ada yang salah, mereka tahu cara mengingatkan dengan cara yang lembut. Mereka ngerti bagaimana cara mengingatkan yang lembut dan baik untuk kita. Ya. Saya jadi teringat lagi kepada kepada sahabat Salman dan Abu Darda. Sahabat Salman dan Abu Darda itu kan Masya Allah. Sahabat Salman dan Abu Darda ini mereka dipersahabatkan oleh Rasulullah. Kayak Sa'id bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pada saat itu Salman mendapatkan curhat dari istrinya Abu Darda. Istrinya Abu Darda itu berkata, sahabatmu itu kalau malam sholat tidak pernah tidur. Tidak pernah mencampuri saya. Dia sudah meninggalkan dunia. Dan tiap waktu dia puasa.
Salman yang saat itu mendengar curhatan dari Ummu Darda, maka beliau ingin mengingatkan Abu Darda, tapi dengan cara yang baik. Tapi sebelum mengingatkan, Salman itu meminta izin untuk menginap di rumahnya Abu Darda. Kenapa? Dia ingin melihat buktinya benar atau tidak. Karena Salman ini termasuk orang yang menghakimi sahabatnya dengan apa yang dilihat, bukan dengan apa yang didengar. Insya Allah. Kan banyak orang tuh terkadang ada orang sudah lama bareng-bareng. Ada satu kabar, dia menghakimi temannya dengan apa yang didengar, bukan apa yang dilihat. Menghakimi gurunya dengan apa yang didengar, bukan apa yang dilihat. Ini kan kesalahan ini. Salman ini tahu curhatan dari Abu Darda, dari Ummu Darda. Tapi Salman tidak langsung menghakimi. Dia ingin tahu dulu. Maka dia meminta izin kepada Abu Darda. Tanpa disadari oleh Abu Darda, Salman meminta izin untuk nginap, untuk melihat betul atau tidak yang diceritakan. Masya Allah. Salman akhirnya nginap di rumahnya Abu Darda. Dan betul ketika habis Isya, Abu Darda langsung bangun habis sholat malam itu cuma tidur sebentar sekali, terus langsung bangun mau sholat malam. Dipegang sama Salman. Mau kemana? Mau sholat. Jangan sholat, tidur dulu. 6. Tidur. Saya mau sholat. 6. Tidur. Maka akhirnya Abu Darda tidur. Baru sebentar, gelubuk, bangun lagi, mau sholat lagi. Ditahan lagi oleh Salman. Tidur. Tidur. Dan itu dilakukan, dan itu terjadi berulang-ulang. Sampai akhirnya ketika di waktu sudah sepertiga malam yang terakhir, barulah ketika Abu Darda bangun kembali, dibiarkan oleh Salman, dan mereka akhirnya sholat malam. Lalu ketika paginya habis sholat subuh, Abu Darda balik lagi ke rumahnya Abu Darda. Dan Abu Darda mengatakan, saya puasa, makan. Saya puasa, makan. Saya puasa, makan. Akhirnya makan. Maka setelah makan barulah pada saat itu Salman itu mengingatkan dengan indah. Sesungguhnya pada dirimu ada hak, pada istrimu ada hak, pada keluargamu ada hak. Lalu dikatakan oleh Salman kepada Salman Al-Farisi dengan sebuah perkataan yang sangat indah. Fa'ti kulla dihaqqin haqqahu. Berilah setiap hak itu. Berilah setiap bagian itu haknya masing-masing, wahai Abu Darda. Ini menceritakan kepada kita apa? Menceritakan kepada kita, yaitu teman cita rasa nutrisi. Jadi teman cita rasa nutrisi itu Masya Allah. Itu merupakan perkara yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Minimal 40. Minimal 40. Yang kita betul-betul harapkan mereka memberi nasihat kepada kita. Memberikan kebaikan untuk kita, mengkuatkan kita dalam perjalanan ketaatan kita. Kita harus punya 40. Jangan hanya mengandalkan istrimu, jangan hanya mengandalkan anak-anakmu. Istri dan anak itu merupakan kekuatan kita, tapi bukan satu-satunya. Kekuatan kita datang dari 40 orang yang kita berbuat baik untuk mereka, bermuamalah dengan mereka. Lalu mereka lah yang tulus datang menyelati kita, dan mereka lah tulus yang membantu kita dan menguatkan kita dan memberikan nasihat untuk kita. Dan itulah yang disebut dengan teman cita rasa nutrisi. Ya. Yang kedua, yang kita dapatkan teman dengan cita rasa obat. Jadi ada namanya yang dinamakan dengan obat. Teman selaya obat, kata Imam Ibnu Rajab. Apa itu teman selaya obat itu? Yang kita butuhkan pada saat-saat tertentu. Yang kita butuhkan pada saat-saat tertentu saja. Contoh, saya pedagang. Maka ketika saya pedagang, saya membutuhkan orang yang pandai tentang masalah strategi digital marketing misalkan. Saya mendatangi dia pada saat saya lagi butuh. Itu namanya teman selaya obat. Butuh nggak kita? Butuh lah. Kita misalkan teman bengkel, misalkan kita punya teman bengkel, mobil kita rusak. Lalu kita memanggilnya, meminta tolong kepadanya untuk menservis mobil kita yang rusak. Itu yang namanya teman selaya. Itu teman yang selaya obat. Ya. Yang mana ya kita itu mendatangi mereka pas pada saat-saat tertentu saja, tidak setiap waktu. Ya ketika kita pas lagi ada kebutuhan tentang apa yang kita perlukan. Lalu baru datang kepada teman-teman yang sifatnya teman-teman ini adalah teman selaya obat. Ya. Ya. Dan ini sangat ini sangat tertentu sekali. Ya. Saya pengen pergi misalkan, saya
pengen pergi ke satu tempat gitu. Saya kontak teman saya yang ada di sana untuk membantu saya nanti ketika di sana urusan-urusan muamalah dan bisnis saya. Ini teman selasa obat. Ada teman yang ketiga yang dikatakan oleh Imam Rajab, yaitu adalah teman selayak penyakit. Teman itu selayak penyakit itu adalah teman yang apabila kita bertemu, berjumpa dengannya, itu mendatangkan berbagai macam kegelisahan dan keresahan dalam hidup kita. Jadi kalau ketemu dia itu rasanya gelisah aja. Kalau ketemu itu kita jadi kecewanya banyak. Kalau ketemu itu syukur kita jadi hilang. Kalau ketemu itu jadi sabarnya hilang. Nah ini hati-hati nih. Ini teman yang berkategori dengan cita rasa sebagai penyakit. Jadi ada teman yang mereka itu cita rasanya sebagaimana penyakit. Yang mana setiap berjumpa dengannya, bertemu dengannya, tidak menambah ketaatan kita. Justru kesyukuran kita menipis. Justru kesabaran kita meranggas. Justru ketaatan kita menjadi berkurang. Lalu kita merasakan banyak kekecewaan. Lalu kita merasakan banyak kegelisahan setelah kita berjumpa dengan mereka. Maka ini merupakan teman berkategori sebagai penyakit. Yang mana kita betul-betul harus menjaga jarak dengan teman-teman yang semacam ini. Ya. Mana teman yang apabila kita ketemu itu obrolannya itu madharat semua. Obrolannya itu tidak ada yang bermanfaat sama sekali. Ya, sehingga akhirnya kebaikan-kebaikan ilmu yang telah kita pelajari itu menjadi hilang. Gara-gara teman-teman yang kita tidak sadari dan tidak kita waspadai, ada teman yang berkategori mereka itu memiliki penyakit. Mereka memiliki penyakit. Yang kita kalau terlalu lama kemungkinan akan tertular dengan penyakit itu. Nah, ini kita hati-hati. Ya. Makanya kita mendapati ada sebuah kaidah yang sering saya sampaikan. Inna su'al khuluqi yu'di. Penyakit buruk itu nular. Ibu ketemu teman gibah. Itu termasuk salah satu teman berkategori penyakit. Maka sesungguhnya gibah. Pertama, kalau kita bersanding sama orang yang suka gibah, kata Imam Syafi'i, hari ini kamu diajak gibah tentang orang, besok bisa jadi kamu digibahin oleh mulutnya. Maka ketika kita bertemu sama orang yang gibah, lama-lama akhirnya memberikan efek kepada kita. Kita tertular dengan penyakit gibahnya. Kita tertular dengan penyakit gibahnya. Dan akhirnya apa? Ya akhirnya mendapatkan banyak kerusakan pada kehidupan kita. Kita berjumpa dengan seorang perempuan yang selalu membicarakan tentang kekurangan suaminya. Walaupun suaminya telah berbuat yang terbaik semampunya. Tapi kita mendapati teman kita ini tidak pernah merasa puas dengan kebaikan suaminya. Ceritalah kekurangan-kekurangan suaminya terus. Lama-lama kita juga akhirnya melihat suami kita ini kurang. Kenapa? Karena terbiasa mendengar orang yang menyebutkan kekurangan-kekurangan suaminya. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali pertemuan mungkin dia belum terasa. Tapi sudah 5 kali, 6 kali, 7 kali, dia akhirnya mulai berpikir, iya nih suami saya ini juga banyak ini problemnya dalam kehidupan keluarga. Karena bisa jadi ada orang yang asalnya baik-baik saja, tapi setelah ketemu teman itu menjadikan setelah bertemu itu menjadikan dia itu memiliki banyak sekali problem. Karena apa? Karena mendapatkan input dari teman yang diajak ngobrol dengan berbagai macam perspektif yang disampaikan teman itu. Kalau kategorinya sudah penyakit, ya hilang. Hilang sabarnya, hilang ridhonya, hilang komitmennya. Disebabkan apa? Disebabkan karena teman yang ada di sampingnya berkategori sebagai penyakit. Ya. Kita ketemu sama orang, suka menghujat orang lain, suka mencela orang lain. Ya, lama-lama kita akan menikmati hujatan dan celaan kita kepada orang lain itu. Sebagaimana kita menjumpai ada teman kita mencela dan menghujat. Ya. Ada yang keempat, yaitu adalah teman, kata Imam Ibnu Rajab, yang berkategori teman itu sebagai racun. Yang mana berkategori racun itu artinya adalah teman ini ketika kita berjumpa dengannya bisa menyesatkan pikiran kita. Bisa menjadikan kita ragu dengan akidah kita kepada Allah.
bisa menjadikan kita ragu terhadap sunnah, bisa menjadikan kita ragu terhadap perkara akhirat. Ini merupakan teman yang racun. Sifatnya racun, kenapa? Yang diserang perkara-perkara pokok. Sini ya, saya itu tidak beriman sama hari akhir. Ya. Lalu ini kalau sudah semacam ini, maka ini berkategori teman yang mereka itu menjadi racun. Ya. Makanya akhirnya dari klasifikasi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab itu menyampaikan kepada kita bahwasanya pertemanan itu tidak bisa dipisahkan. Mana yang tidak bisa dipisahkan? Minimal nomor 1 dan 2. Kita membutuhkan teman dalam kehidupan kita, yaitu teman selayak nutrisi, dan kita membutuhkan teman yang selayak menjadi obat. Dan hati-hati terhadap teman yang berpotensi menjadi penyakit pada kehidupan kita. Ya. Karena apa? Ya karena memang kita tidak bisa lepas dari pengaruh itu. Kita tidak bisa lepas dari kebutuhan kita kepada teman yang selayak nutrisi dan selayak obat dalam kehidupan kita. Makanya akhirnya disinilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Oh, Masya Allah ya. Berarti memang persahabatan itu memang salah satu pilar dalam kehidupan agama kita. Itu membutuhkan persahabatan. Pilarnya itu adalah persahabatan. Jadi pilar iman itu salah satunya persahabatan. Sehingga akhirnya kita paham. Ya, di dalam kehidupan kita menjalankan ketakwaan kita kepada Allah itu. Ketakwaan kita kepada Allah itu tidak akan sempurna sampai kita mendapatkan persahabatan dan pertemanan yang membantu membackup kita dalam perjalanan kita kepada Allah. Bersama dengan teman dan sahabat. Seberat apapun masalah itu akan ringan dijinjing, ringan dipikul ketika kita mendapatkan seorang sahabat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi saya mengatakan sampai ketika dalam perjalanan hijrah, Rasulullah itu ketika hijrah, Rasulullah pun ditemani dengan Abu Bakar untuk memberi arti bahwasanya agama kita tidak akan bisa kita pikul seluruh amanahnya dan tanggung jawabnya kecuali bersama dengan orang dan sahabat yang menemani perjalanan kita menuju kepada Allah. Ya. Makanya setelah kita memahami ini, tentunya yang kita lakukan itu apa? Ya, tentunya yang kita lakukan setidaknya 2. Ya, kita itu yang pertama, berdoalah kepada Allah supaya kita itu diberikan oleh Allah teman-teman dan persahabatan minimal 40. Minta sama Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu teman-teman yang salih, ya Allah. Teman-teman yang akhlaknya baik, mengerti tentang kekurangan saya, memahami tentang udzur saya, mampu memberikan nasihat dengan cara yang baik untuk saya. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan itu. Kalau kita merasa bahwasanya mana ini yang betul-betul nanti temannya menjadi nutrisi, mintalah sama Allah dalam doa, ya Allah tunjukilah mana teman-temanku yang akan menjadi nutrisi untukku. Aku memohon kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintai. Mohon sama Allah. Ya, karena harga dari pertemanan yang semacam ini itu mahal sekali. Makanya Hasan al-Basri itu mengatakan, ikhwanuna aghla min ahlina fa inna ikhwanana yudakkiruna anil akhirah fa inna ahlana yudakkiruna anid dunya. Teman-teman kami, sahabat-sahabat kami dalam agama itu lebih mahal daripada saudara kami. Karena saudara kami, karena keluarga kami hanya mengingatkan kami tentang dunia. Keluarga itu hanya mengingatkan kami tentang dunia. Tapi saudara kami, teman-teman kami di dalam agama ini, di dalam keimanan, itu mengingatkan kami tentang urusan akhir. Itu kata Hasan al-Basri. Itu menunjukkan kepada kita, kalau ada orang kok tidak mendapatkan 40 orang yang menjadi nutrisi baginya. Ada yang pincang pada kehidupan imannya. Ada yang pincang pada kehidupan imannya. Kalau sampai dia tidak mendapatkan 40 orang yang membantunya dalam menapak perjalanan menuju kepada Allah. Orang kalau sudah nggak dapat 40 ini gampang stres, gampang kecewa, gampang marah-marah. Mintalah sama Allah
supaya Allah itu memberikan itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan teman yang cita rasanya nutrisi, ketuk pintu rumahnya untuk meraih kedekatan dengannya. Artinya, yang jemput bola. Ya. Artinya bahwasanya kalau kita ketika kita berkumpul ketika kita ingin mendapatkan sikap dari persahabatan yang solih, maka yang kita lakukan itu apa? Yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita pada saat itu betul-betul proaktif. Kita jemput bola. Tidak bisa kita ingin mendapatkan persahabatan, lalu kita itu menunggu operan bola yang datang kepada kita. Tidak bisa. Kamu yang datang, kamu yang mencarinya, kamu yang membuka hati, kamu yang memberikan hadiah kepadanya, kamu yang bersabar di dalam berinteraksi bersamanya. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita harus lakukan. Ya. Makanya akhirnya inilah salah satu di antara kesalahan banyak manusia ketika mereka ingin mendapatkan persahabatan dari orang solih, tapi mereka tidak pernah berusaha untuk mencari dan menjemput bola. Ya tidak bisa lah. Makanya Allah mengatakan kepada kita pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabar kamu sama orang yang solih yang mereka senantiasa menyeru kepada Rabb-nya pagi dan sore. Jadi kita ini diperintahkan untuk sabar bukan hanya kepada orang zalim, bukan hanya kepada pendosa, tapi kita disuruh sabar sama orang solih. Kenapa Allah itu menyuruh kita sabar sama orang solih di dalam surat Al-Kahfi 28? Karena kalau bukan kita yang melapisi dengan kesabaran bersama orang solih, mungkin orang solih itu tidak akan pernah kenal dengan kita. Walinya Allah itu harus dijemput, didatengin. Dan kita yang betul-betul mengkondisikan. Kalau ibu-ibu melihat suaminya, pergaulannya terus memiliki pergaulan-pergaulan yang hanya mengingatkan tentang dunia dan hobi, terus ibu harus menjadi support system untuk mengingatkan. Suaminya itu harus berteman dan bersahabatkan dengan orang solih. Yang betul-betul bersahabat, bukan hanya sekedar formalitas, oh kenal namanya. Tapi betul-betul bersahabat. Lalu kita mengkondisikan diri kita bersabar bersama dengan orang solih itu. Karena apa? Ya karena mendapatkan teman yang memiliki cita rasa nutrisi dan gizi itu kalau tidak kita sabar ya kita pasti akan sering meninggalkannya. Apalagi kalau ada kecewa. Makanya dijemput bola. Kita yang proaktif mencarinya. Kita yang proaktif bagaimana bermuamalah dengannya sampai betul-betul cocok kalau kita memang betul-betul mendapatkan orang ini ada ketakwaan dan ada akhlak mulia. Dan itulah yang sejatinya harus dilakukan. Jadi harus dicari, didatengin rumahnya. Gimana sih kita ingin mendapatkan surga tapi kita nggak pernah datang ke tempat guru, tempat ustadz, tempat wali-walinya Allah. Kita nggak pernah mendatanginya. Lalu kita ingin supaya nanti akhirnya nanti langsung kita ketemu di surga, ya tidak segampang itulah. Para sahabat dikenang oleh Rasulullah itu ya karena perjuangan para sahabat itu sampai mereka tinggalkan rumah, mereka meninggalkan Mekah, menemani Rasulullah ke kota Madinah. Dan itu pelajaran untuk kita. Memang begitu cara kita. Harus sabar. Saya memiliki circle teman yang dikatakan oleh Imam Nur Rajab teman yang berkategori sebagai nutrisi dan gizi itu 40. Ya kita yang harus sabar. Kita WA, kadang telepon nggak dijawab. Ya kita harus sabar. Karena apa? Ini harus dijemput. Tidak bisa menunggu bola. Kita yang proaktif. Kita datangin pondoknya. Kita kalau mampu bawa keluarga kita. Diperkenalkan anak-anak kita dengan keluarga mereka, ngobrol kita dengan mereka. Dan itu yang harus dilakukan. Lah banyak orang hari ini di tengah zaman materialisme, persahabatan itu dibangun di atas profit. Dan dibangun di atas hubungan mutualisme dan cuan. Sehingga akhirnya kita tidak pernah mendapati teman yang bercita rasa sebagaimana cita rasa akhirat.
Tidak ada mutualisme, tidak ada profit, tidak ada cuan pada kehidupan itu. Ya. Yang menjadikan akhirnya apa? Kehilangan sesuatu yang menjadi karunia besar pada kehidupan kita. Ya. Maka maaf ya, beriman kepada Allah itu adalah sebuah kewajiban. Tapi mendapatkan sahabat yang membantumu beriman kepada Allah itu karunia besar. Dan itu harus dijemput. Ya. Makanya kenapa sih di dalam literasi, dalam ulama salaf itu ilmu didatangin ya supaya murid itu mendatangi tempat guru, kenal dengan gurunya, paham. Kita mendatangi pondok, kita mendatangi tempat ustadz yang kita belajar darinya. Supaya betul-betul kita mendapatkan pertemanan yang baik dan persahabatan yang baik. Lingkungan itu yang vibes-nya itu positif dalam urusan akhirat kita. Dan kita betul-betul yang harus membangun itu. Sekali lagi ya, kalau ingin mendapatkan orang yang solih, kita yang proaktif. Dan kalau bisa itu yang mendapatkan yang betul-betul solih sekalian. Kita lihat ada orang solih sekalian minta sama Allah, ya Allah saya pingin supaya keluarga saya dekat dengan keluarganya. Ya. Jangan gampang kecewa, jangan gampang ngambek, jangan gampang marah-marah. Ketika kita sedang berhubungan dengan orang yang kita pandang itu, menurut kita ini solih, baik, berilmu. Kita harus sabar. Ya. Makanya Masya Allah saya kadang harus datang ke pondoknya. Kita harus nelpon sabar, kadang nggak dijawab. Itu merupakan bagian dari proses. Kita menjemput bola. Karena apa? Karena profitnya gede di dunia dan di akhirat. Dan hari ini tuh seakan-akan itu menjadi karunia besar. Kenapa itu menjadi karunia besar? Karena semua orang hari ini membangun persahabatan itu di atas hubungan mutualisme. Di atas masalah cuan, di atas masalah profit dan bisnis. Ya enggak apa-apa, memang enggak apa-apa. Persahabatan dibangun di atas hubungan sahabat, atas bisnis, hubungan mutualisme, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai menghilangkan kultur yang pertama, persahabatan yang dibangun di atas ketakwaan. Ya. Kalau bukan teman-teman kita yang soleh, yang mendoakan kita, membackup kita, membantu semua urusan-urusan kita, terus siapa kalau bukan mereka? Dan ini yang menjadi perhatian kita. Nah inilah baru mukadimah. Jadi mukadimah ini, saya sampaikan mukadimah ini bahwasanya manusia itu merupakan makhluk sosial. Di mana ketika manusia itu merupakan makhluk sosial, ya kita memang membutuhkan interaksi. Tidak bisa membangun kesolihan itu pribadi dengan individualistis dan egosentris yang kita miliki. Kita juga mendapati bagaimana Allah menyampaikan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah dengan orang yang benar. Di mana perintah ketakwaan bersanding dengan perintah berkumpul sama orang yang benar. Kenapa? Ketakwaan itu ketika kita memiliki lingkungan yang membantu kita untuk menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah. Kita akhirnya paham ya, semangatnya kitabullah dan semangatnya sunnah itu. Kenapa kita disuruh berbuat baik sama tetangga, ngomong yang baik, memberi hadiah, dan sederet yang lainnya. Untuk apa? Supaya kita memiliki tambahan-tambahan amunisi, teman dan sahabat yang bisa membantu kita. Dan bisa menjadi sahabat kita mungkin di waktu mendatang. Untuk menguatkan kita di dalam perjalanan hidup. Imam Ibnu Rajab berkata, sesungguhnya berteman itu cita rasanya dan klasifikasinya ada 4. Ada teman yang cita rasanya adalah nutrisi dan gizi, ada teman yang cita rasanya sebagaimana obat, ada teman yang cita rasanya sebagaimana penyakit, dan ada teman yang cita rasanya racun. Dan kita memerlukan 1 dan 2. Teman bercita rasa nutrisi dan gizi, dan teman klasifikasinya adalah sebagai obat untuk kita. Dan ketika kita paham keimanan kita sangat memerlukan pertemanan, mintalah kepada Allah. Kalau kita merasa belum memiliki 40 orang yang soleh di dalam kehidupan kita, di sisa kehidupan. Yang kedua, yaitu adalah kita tentunya yang mendatangi proaktif untuk menjemput orang soleh, mendapatkan cintanya, mendapatkan rahmat pada hatinya. Karena sesungguhnya
berkumpul sama orang taat itu harus disertai dengan perjuangan yang kita berikan dan kesabaran yang kita torehkan. Wasbir nafsaka ma'alladina yata'una rabbahum bil qadati wal asyi yuriduna wajhah. Nah, ini mukaddimah. Baru setelah ini kita bahas. Nah, terus hubungan saling mencintai karena Allah itu kayak apa? Kalau kita sudah dapat, akhirnya kita punya alasan, kita punya way, kenapa kita harus membuka hati kita untuk orang lain, terutama yang sejenis ya, jangan dipakai untuk yang lawan jenis ya. Kita akhirnya tahu way-nya kita, kenapa kita harus butuh sahabat, butuh 40 orang gitu. Lalu bagaimana memberikan maintenance supaya betul-betul pertemanan kita dibangun di atas kecintaan kita kepada Allah. Nah, itulah yang menjadi pembahasan kita part yang kedua. Semoga memahami apa yang menjadi penjabaran dan penjelasan kita. Semoga Allah memberkahi dan semoga Allah menerima setiap ilmu yang kita lakukan berbuah dengan keberkahan dengan amal yang kita kerjakan. Wassalamualaikum Muhammad. Saya serahkan kembali kepada Om Finya. Barakallahu fikum Ustadz, untuk ilmu yang telah disampaikan kepada kami semua bahwa saling mencintai karena Allah ini tadi Ustadz sampaikan baru mukodimahnya aja, dan tadi juga Ustadz telah menyampaikan tipe-tipe jenis teman yang menurut Imam Ibnu Rajab ya Ustadz ya, ada 4 jenis. Halo? Ya Ustadz, tes Ustadz. Ya. Ya, baik Ustadz. Kalau tadi Ustadz sampaikan kan kalau mencintai, kita saling mencintai karena Allah itu menjadi menyempurnakan keimanan seseorang gitu ya, kurang lebih tadi seperti itu ya Ustadz ya, bisa seperti itu ya. Ya. Nah, bisa menyelamatkan juga dengan kayak gitu, memberikan syafaat pada saat nanti di yaumil kiamah ya Ustadz ya. Nah, kalau misalnya kita lihat Ustadz misalnya saling mencintainya itu yang karena Allah itu seperti apa yang bisa nanti bisa jadi tolong menolong gitu Ustadz. Maksudnya kan pada saat seseorang yang satu sedang dalam di neraka gitu kan, ibaratnya satu nanti kan dia bisa menolong si sahabatnya ini gitu Ustadz. Nah, di dunianya ini nih pertemanannya seperti apa? Tadi Ustadz sempat sampaikan misalnya dalam teman pengajian ya gitu Ustadz ya, dalam satu kajian atau apa bentuknya gitu Ustadz. Maksudnya saling memberi hadiah, saling ketaatannya bersama gitu ya Ustadz ya? Atau gimana nih ciri-ciri yang pasti bisa saling tolong-menolong nanti itu loh Ustadz? Nah, itulah pembahasan kita di part yang kedua, Umum. Oh, baik Ustadz. Kita kan baru di part 1, jadi kita baru membuka jalan dulu. Ya. Bahwasanya kalau kamu memahami tentang culture-nya sunnah itu itu adalah mengkondisikan kamu untuk berteman, bersahabat sama orang. Karena banyak orang yang masih punya anggapan bahwasanya dia bisa bertakwa sendirian. Bahkan banyak orang yang terkadang menikmati permusuhan dia. Ya udahlah, nggak apa-apa, dimusuhin aja. Memang begini kok, saya memang senang dimusuhi karena kebenaran saya. Padahal dia nggak ngerti bahwasanya ada yang salah ketika dia memahami itu. Yang saya sampaikan tadi adalah bermaksud adalah supaya setiap orang itu paham secara logiknya kenapa sih kita harus membuka diri dan harus bersahabat. Karena pertemanan yang dibangun atas kecintaan kepada Allah itu kan harus melalui proses kita untuk membuka diri dulu. Tapi kalau masih ada banyak orang yang menganggap bahwasanya dia senang bermusuhan, tidak senang bersahabat, tidak senang berteman sama orang gitu, lalu menganggap dirinya bisa selesai menyelesaikan ketakwaannya dengan seorang diri. Ini yang harus kita luruskan dulu. Lah, lalu kalau sudah kita sepakati semua penjelasan tadi, 1 jam 1/4 tadi kita bahas, kalau memang kita sudah tahu, oh ternyata memang kebutuhan primer saya itu berteman dan bersahabat sama orang-orang yang taat. Nah, setelah kita tahu, nah baru setelah itu nanti part yang kedua kita bahas. Apa yang kita lakukan kalau kita sudah saling mencintai karena Allah? Kalau saya sudah ketemu 40 orang ini, Ustaz, apa yang saya harus lakukan? Supaya betul-betul pertemanan saya itu dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Nah, itulah pembahasan kita berikutnya. Iya, barakallahu fikum Ustadz. Baik Ustadz, nanti akan dilanjutkan oleh Uti Farah untuk membacakan ada pertanyaan, sudah ada beberapa di layar. Tafadhol itu Farah. Ya, Utifinya, jazakillah khair. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ini pertanyaan sudah ada beberapa di layar. Saya izin membacakan. Ya, sebentar.
Ya, Assalamualaikum Ustadz. Jika seseorang itu pernah syirik misalnya berobat kepada yang katanya bisa nyembuhin, tapi setelah berobat dan tidak mengulangi lagi, apakah Allah mengampuni dosanya? Selama kesyirikan itu ditebus dengan taubat, selama kesyirikan itu ditebus dengan taubat. Ketika orang yang melakukan kesyirikan itu masih hidup, maka insya Allah dosa kesyirikan itu dimaafkan. Kalau seseorang yang melakukannya bertaubat kepada Allah. Kapan kesyirikan itu tidak diterima sama Allah, tidak diampuni oleh Allah. Kesyirikan itu tidak diterima sama Allah ketika kesyirikan itu dibawa mati. Jadi kalau kesyirikan itu masih hidup orangnya dan bertobat, insya Allah kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha diterima sama Allah. Ya Ustadz, berarti bertobat dan berjanji tidak mengulangi lagi berarti gitu ya Ustadz ya. Iya, betul. Itu salah satu di antara tobat itu tidak mengulang kembali. Ya Ustadz, syukran Ustadz. Ya, pertanyaan lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjauh dari teman-teman dengan cita rasa penyakit dan racun tanpa menyinggung perasaan serta tanpa mereka ketahui bahwa kita ingin menjauh dari mereka? Gimana, Umu? Ya Ustadz, bagaimana cara menjauhi teman-teman yang tadi Ustadz, yang tadi dengan cita rasa penyakit dan racun tadi Ustadz, tanpa menyinggung perasaan mereka dan tanpa mereka ketahui kalau kita sebenarnya pelan-pelan mau menjauhi mereka gitu Ustadz. Ya sebenarnya dengan kita menjaga jarak pelan-pelan gitu. Ya tentunya kalau disapa tetap kita membalas respon mereka. Tapi jangan sampai melakukan satu manuver yang sangat kentara sekali bahwasanya kita langsung ngeblok WA-nya. Itu juga enggak usah. Tetap aja bermuamalah sebagaimana muamalah. Cuma di dalam hati kita bahwasanya orang-orang ini sudah tidak lagi menjadi prioritas-prioritas kita di dalam harian-harian yang kita lewati. Itu saja sebenarnya. Jadi yang kita inginkan adalah bahwasanya yang kita lakukan itu adalah ya kita tentunya tetap menjaga muamalah dengan mereka, tidak langsung melakukan manuver-manuver yang menohok, yang langsung kentara mereka membacanya, tapi yang terpenting hati kita sudah tidak lagi memprioritaskan. Karena apa? Ada yang lebih kita prioritaskan. Maka itu adalah langkah yang paling baik. Tapi kalau kita punya niatan, ada teman-teman saya berkategori penyakit gitu. Tapi saya berniat untuk memberikan nasihat untuknya, menjadi pintu untuknya kalau dia mendapatkan hidayah. Itu juga tidak apa-apa, itu sebuah niatan yang mulia juga. Dan itu yang seharusnya juga kita boleh lakukan. Kalau bukan kita yang memberi nasihat untuk mereka, terus siapa? Cuma ketika kita memutuskan untuk tetap bermuamalah dengan mereka, satu yang harus diingatkan. Kita harus ingat kepada diri kita, jangan sampai kita tertarik kembali kepada dosa-dosa itu ketika kita memang niatnya ingin mengajak mereka kepada jalan ketaatan. Itu saja. Ya Ustadz, berarti kita kalau selama kita masih ada di situ, pokoknya kita tidak boleh terwarnai ya Ustadz. Tapi kita Iya. berniat mewarnai teman-teman kita itu gitu ya Ustadz. Tapi juga tidak usah bagi kita, misalkan ya, tidak usah bagi kita langsung membangun barrier yang sangat kentara sekali, juga jangan misalkan dengan izin Allah dan pertolongan Allah semata, sudah memakai hijab syar'i. Ada temannya belum memakai hijab. Bukan berarti langsung kita tinggalkan. Ya bisa jadi memang teman saya ini belum pakai jilbab. Dan kalau ngomong itu ngomongin artis saja. Oke lah kita tahu mungkin kualitasnya masih semacam itu. Yang kita lakukan jangan langsung membangun barrier dan kita meninggalkan. Karena apa? Itu akan menjadi trauma baginya dan akhirnya mereka bersuudzon kepada perkara-perkara sunnah. Oh teman saya gini tuh ya gara-gara ngaji. Itu yang jangan sampai itu terjadi. Yang kita lakukan gimana? Tetap menjaga muamalah tanpa memperlihatkan pencapaian kita, tanpa memperlihatkan bahwasanya pencapaian kita itu bisa menjadi sebuah tanda kesombongan dari kita yang dibaca sama orang. Tapi tetap kita merendah, ya.
Tetap dengan mengatakan, maaf ya Mbak, walaupun saya pakai hijab kayak gini, tetapi saya juga masih banyak dosanya. Saya juga kadang-kadang masih suka yang lupa sama ilmunya. Merendah itu jauh lebih baik. Tetap mengajak mereka bicara, tapi kita yang mengarahkan, kita yang melit arah pembicaraan itu kemana, pelan-pelan kita masukin ke arah-arah yang bermanfaat untuknya. Tidak apa-apa itu, jangan langsung ditinggalkan orang-orang semacam itu. Kalau langsung ditinggalkan, siapa yang nanti akan menuntun mereka? Kalau bukan kita yang lebih mengenal mereka daripada orang lain. Kan begitu. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi pada satu masjid. Tapi ini layak menjadi sebuah refleksi perenungan. Ada orang, dia ketika di dunia dugemnya merasa hambar, lalu ada masalah, lalu dia berniat, saya pengen pergi ke masjid, untuk menenangkan diri. Tapi karena dia memang basicnya orang awam yang nggak ngerti, dia datang ke masjid dengan tidak menutup aurat, masih pakai rok, masih pakai you can see. Ya karena dia nggak ngerti, bukan sengaja. Pas datang ke masjid, orang-orang di masjid langsung mempelototinya, menelanjangi pandangannya itu menelanjangi dia, seakan-akan mengusir dia. Akhirnya dia nggak nyaman, akhirnya keluar dari masjid. Ketika dalam kondisi yang semacam itu, dia pergi lagi ke diskotik. Dia menemukan bartender yang itu adalah temannya. Dan temannya melihat temannya yang datang dalam kondisi agak sedih, agak kelihatan dari raut wajahnya, itu memberikan minuman gratis, memberikan obrolan-obrolan ringan, yang akhirnya dia menulis itu setelah itu. Saya ketika gelisah datang ke masjid, saya kerasa diusir. Tapi ketika saya datang ke diskotik, malah justru saya disambut. Ini yang kita ambil pelajaran. Pelajarannya itu apa? Jangan sampai orang yang melakukan kemaksiatan itu lebih ramah daripada orang yang melakukan ketaatan. Memang betul kita diperintahkan untuk menjaga iman kita. Betul. Tapi itu tidak menghilangkan kultur kebaikan kita. Kebaikan kita itu dimulai dari kemuliaan sikap kita dan hangatnya sikap kita kepada teman-teman kita. Ketika mereka belum sama posisinya sebagaimana pencapaian yang telah kita lakukan hari ini. Kita kan pernah di tempat yang sama dengan mereka. Kenapa kita tidak bisa hangat untuk mereka? Mungkin kita pernah di posisi yang sama kok. Ini supaya kita memahami, supaya kita mengerti bahwasanya Masya Allah, inilah perkara yang harusnya kita ingat. Sekali lagi ya, kamu itu kalau benar dengan ngajimu, itu tidak menghilangkan kultur kebaikanmu. Karena kebaikan dan kebenaran itu satu paket yang tidak bisa dihilangkan. Kalau kamu baik itu harus benar, kalau kamu benar itu juga harus baik. Sehingga tidak ada lagi orang yang berkomentar, saya ngaji gitu. Yang lain sudah pakai hijab syar'i, saya belum pakai hijab syar'i. Semuanya orang melototin saya, nggak mau ngajak bicara saya. Akhwat-akhwat itu ngompol mereka dengan mereka, saya ditinggalkan sendirian kayak nyamuk, nggak ada yang ngajak bicara. Apa gara-gara pakaian saya? Kan banyak sekali curhatan yang semacam itu, dan itu tidak perlu terjadi lagi gitu. Hijab syar'imu itu tidak menjadikan kamu bahwasanya kamu itu akhirnya najis bertemu dengan orang yang masih berusaha mengenal Allah. Jenggot saya yang panjang itu tidak menjadikan saya memandang rendah ketika ada orang yang masih memegang botol minuman keras. Celana saya yang cingkrang itu tidak menjadikan saya bahwasanya saya itu lebih tinggi daripada orang yang mungkin berzina tetapi dia ingin kembali sama Allah kan. Kebenaran yang sekarang kita imani dan sedang kita jalani pada kehidupan kita itu harusnya tidak menghilangkan kultur kebaikan yang ada pada diri kita. Sehingga akhirnya jangan sampai pelukan orang yang bermaksiat kepada orang yang sedang kecewa itu lebih hangat dirasakan daripada pelukan orang yang taat kepada orang yang sedang kecewa. Kisah tadi yang saya sampaikan tadi itu, kisahnya tadi ditulis dan sempat viral di sosial media. Digoreng dengan berbagai akun-akun buzzer gitu. Seakan-akan menyudutkan tentang masjid. Tapi bagaimanapun kita harus mengambil sebuah insight. Oh, ternyata memang begitu kenyataan yang terjadi. Banyak orang yang semacam itu. Tanpa disadari olehnya. Ketika dia salah memahami, oh ini teman yang penyakit, saya harus tinggalkan, saya tidak mau lagi bicara dengan dia. Lalu tidak sama sekali ada hubungan dan interaksi sama sekali. Tidak begitu caranya. Kalaupun kamu sedang mengaplikasikan kebenaran menuju kepada Allah,
tidak menghilangkan kultur kebaikanmu dan kemuliaan interaksimu kepada orang yang di sekitar. Itu yang kita harus lakukan. Bisa dipahami ya? Iya Ustaz, Insya Allah Ustaz. Ya. Jazakallah Ini ya Ustaz. pertanyaannya ada di layar. Saya tidak bisa baca Ustaz yang di layar. Oh, nggak bisa. Nggak Agak muncul. agak blur. Oh, muncul. Oh ya, mungkin nggak pakai kacamata mau Farah. Ya, silakan. Ya, ya Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaannya selanjutnya Ustaz. Tadi di awal dibilang jangan bangga jika sendirian. Apabila kita ke majelis ilmu sendirian, berusaha mengajak orang lain dan mereka sering menolak, apakah masih dikategorikan berbangga sendirian? Nah, pertanyaan yang kedua Ustadz, saya berada dalam posisi menjemput bola, tapi belum juga bertemu. Kadang hampir putus asa, bagaimana menguatkan hati supaya sabar dalam proses ini. Nah, karena sahabat saya satu persatu meninggal dunia. Yang pertama, gimana? Jangan bangga. Jangan bangga itu begini, Om. Jangan bangga itu artinya jangan sampai ujub. Bahwasanya ujub itu bisa terjadi ketika kita merasa sendirian, ataupun ketika kita banyak orang, kita ujub pun bisa sebenarnya. Ketika datang ke tempat kajian, bersama dengan teman, bersama dengan sahabat, itu lebih baik daripada kita berjalan sendirian. Tapi kalau ternyata semua ikhtiar, semua proses yang telah dilakukan, semua ikhtiar telah dikerjakan untuk mengajak teman dan sahabat kita menuju ke taman surga, tetapi mereka menampik dan menolak, ya ikhtiar telah dilakukan. Dan kita tidak bisa memaksa. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ya kamu hanya memberikan peringatan dan tidak bisa memaksa orang lain. Ini yang pertama. Jadi tidak apa-apa, insya Allah itu tidak apa-apa kalau ikhtiar ibu sudah betul-betul ngajak sahabatnya dan temannya. Tapi qadarallahu ma yasha, bahwasanya memang mereka belum dibukakan hatinya untuk membersamai ibu datang ke tempat ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua apa nak? Tampilkan di sini sebentar. Yang kedua, tadi gimana Om? Yang kedua Om? Ya, yang kedua, saya berada dalam posisi menjemput bola, tapi belum juga bertemu. Kadang hampir putus asa, bagaimana menguatkan hati supaya sabar dalam proses ini. Maka menjadikan diri kita sabar di dalam perjalanan kita menjemput bola untuk mendapatkan seorang sahabat. Ketika satu persatu sahabat yang kita telah miliki itu meninggal dunia, maka proses kita itu adalah kita ini memohon kepada Allah kekuatan. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Tanamkan kepada diri kita. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Ya Allah, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Kita minta pertolongan sama Allah. Ya. Yang kedua, apa yang bisa menjadikan kita kuat? Yang menjadikan kita kuat itu adalah kajian-kajian yang kita dengarkan berkaitan tentang tema yang kita butuhkan, yaitu misalkan ibu merasa sendirian gitu ya. Ibu coba deh mencari beberapa tema. Saya juga ada beberapa tema yang membahas tentang merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Itu penting sekali. Karena apa? Tidak akan pernah merasa sendirian. Orang yang mengalami berbagai macam musibah yang dia dapatkan ketika teman-temannya satu persatu sudah meninggal dunia, kalau dia masih merasakan kehadiran Allah. Terkadang ada orang mengimani Allah, tapi belum tentu mampu menghadirkan Allah, bahwasanya dia sadar dibersamai oleh Allah setiap harinya, bahkan setiap detiknya. Nah, inilah yang menjadi tugas kita. Tugas kita bukan hanya beriman kepada Allah, tapi tugas kita adalah beriman kepada Allah dan menghadirkan Allah itu ada dalam setiap jejak langkah kehidupan kita. Itu yang kita harus selalu yakinkan kepada diri kita. Wallah bisawab. Makanya nanti ibu sering mendengarkan kajian untuk menguatkan ibu bahwasanya ibu dibersamai oleh Allah setiap waktunya. Kalau ingin kita merasakan arti kehadiran Allah,
setiap perintah lakukan, setiap larangan tinggalkan. Insya Allah Allah akan hadir, dirasakan membersamai kita dalam setiap perjalanan. Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ya, pertanyaannya lagi Ustadz. Saya ingin punya teman yang bertakwa kepada Allah. Tapi ketika saya susah secara materi, yang setia dengan saya cuma teman yang tidak rajin sholat dan tidak mengaji. Saya ingin ikut pengajian di lingkungan rumah, tapi bayar-bayar tiap bulan dan terlalu banyak sampai akhirnya saya tidak pernah ikut lagi pengajian itu, kecuali hafalan Al-Quran yang gratis. Nah, padahal saya pengen belajar agama lebih banyak sampai saya berpikir kenapa sangat susah untuk mendapatkan teman yang solehah. Bagaimana Ustadz agar saya bisa mendapatkan teman-teman yang solehah? Teman-teman, saya kurang tadi agak putus-putus Om. Tampilkan, bisa nggak pertanyaannya? Ulangi lagi Om, tadi agak putus-putus di sini. Iya Ustadz. Jadi gini Ustadz, ada seorang akhwat itu ingin sekali punya teman yang bertakwa. Tetapi di saat dia sedang susah secara materi, justru teman-teman solehahnya itu menjauh Ustadz. Justru yang masih tetap bersama dia itu adalah teman-teman yang memang tidak rajin sholat, yang tidak ngaji gitu Ustadz. Nah, karena sementara dia mau ikut pengajian di dekat di daerah rumah itu, tapi ada yuran yang harus dibayar sehingga dan yurannya itu banyak gitu Ustadz. Jadi dia tidak bisa ikut lagi Ustadz. Kecuali misalnya ada hafalan Al-Quran gratis, itu bisa ikut. Nah, bagaimana Ustadz agar bisa mendapatkan teman-teman solehah Ustadz? Karena di lingkungan itu dia susah menjangkau gitu Ustadz. Ibu yang semoga Allah rahmati. Kalau Allah menghilangkan, kalau Allah itu menghadirkan kepada ibu suasana cuaca yang tidak bersahabat, lalu akhirnya satu persatu orang itu pergi menjauh dari ibu ketika ibu sedang mendapatkan turbulence dalam masalah finansial, maka satu yang harus dipahami dulu. Ibu harus yakin orang yang pergi dari sisi ibu mungkin adalah orang yang baik tapi tidak tepat untuk ibu. Karena kita berteman itu bukan hanya butuh yang baik tapi butuh yang tepat. Dan kalau memang betul-betul mereka solihah, mungkin mereka tidak akan meninggalkan kita ketika kita sedang mengalami turbulence masalah ekonomi. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga mungkin harus senantiasa mengevaluasi diri kita juga. Kenapa kok meninggalkan ya? Mungkin kita, maaf ya Bu, saya tidak mengatakan, tapi ini teori umum. Mungkin kita ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman bersama dengan kita. Ini juga kita harus evaluasi. Maaf ya, kadang-kadang banyak orang yang ketika mendapatkan musibah, mereka itu menjadi orang yang secara tidak sadar mereka itu sangat sensitif. Sangat sensitif. Sehingga akhirnya ketika ada nasihat yang datang kepadanya itu langsung disikapi dengan resisten gitu. Padahal mungkin nasihatnya niatnya baik, memberikan nasihat begini harusnya. Tapi dia sudah resisten, sangat resisten sekali. Maka ini juga kita juga harus mengevaluasi. Kenapa kok teman-teman itu pergi? Atau jangan-jangan memang kesalahan saya. Bisa jadi yang pertama, karena memang mungkin mereka baik tapi tidak tepat untuk kita. Atau bisa jadi yang kedua. Atau memang kesalahan saya. Yang membuat saya akhirnya mungkin terlalu sensitif. Akhirnya mereka tidak nyaman. Setiap mereka ngomong sesuatu, saya langsung resisten terhadap ucapan mereka. Ini juga tidak boleh lepas dari evaluasi kita kan. Karena manusia itu harus pandai mengevaluasi dirinya. Yang ketiga, ibu ketika sedang mendapatkan ujian semacam ini, masih banyak kok tempat ibu untuk belajar. Masih banyak tempat untuk ibu mengkaji ilmu di YouTube, di sosial media, bahkan di tempat-tempat kajian yang dibuka secara free itu masih banyak sekali. Jangan khawatir gitu. Jangan khawatir. Selama ibu terus berusaha, waladina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami yang akan memberikan petunjuk untuk mereka. Maka itu yang ibu harus yakini. Insya Allah,
bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Selama kita mengimani dan yakin kepada Allah. Allah alam bisa. Uti Farah, Ukti Farah, Oh, rupanya masih terunmute. Termute rupanya. Afwan. Ya. Ya, ya Ustadz. Pertanyaan lagi Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga beserta keluarga penuh rahmat Allah. Amin. Allahumma amin. Ya, Amin. berteman dan bersahabat dengan orang-orang benar, mengikuti syariat sunnah, memilih teman yang sama satu frekuensi saja dan tidak mau berteman dengan yang tidak sefrekuensi. Ini bagaimana bila ada yang seperti ini, Ustaz? Ya, didoakan saja. Semoga dibukakan hatinya oleh Allah. Dan orang yang semacam itu kalau memang tidak baik untuk kita, simpel aja. Kalau ada orang yang pergi di sisi kita, berarti ada orang yang baik yang Allah akan hadirkan untuk kita. Saya itu kalau memaknai sebuah persahabatan itu begitu. Kalau ada teman yang kita sudah berbuat baik semaksimal mungkin, lalu tiba-tiba dia pergi hanya satu dua yang dia kecewa gitu. Ya kita hanya mengatakan, oh siapapun yang pergi, pasti Allah ganti dengan ganti yang lebih banyak dan lebih baik. Kalau ada orang yang mereka maunya kumpul sama orang satu frekuensi, ta'asubnya, fanatik butanya, udahlah, mungkin nggak cocok untuk kita. Dan kita dipilihkan oleh Allah dengan orang yang jauh lebih baik hatinya, bagaimana lapang hatinya, lapang jiwanya, ketika kita bermuamalah bersama dengan mereka, dan bagaimana mereka membangun keilmuan mereka di atas persaudaraan. Selalu ada alasan terbaik kalau ada satu perkara yang kita jumpai dalam kehidupan. Ya Ustadz, syukuran Ustadz. Ya, pertanyaan lagi Ustadz, ini insya Allah yang terakhir nih Ustadz. Ya. Apakah teman-teman di WA Group yang obrolan atau chattingannya kebanyakan tentang hal-hal yang mengingatkan untuk kebaikan, apakah itu juga bisa disebut sebagai sahabat atau teman yang bernutrisi? Ya, ya kalau memang mereka adalah mengingatkan kita dan kita kenal dengan mereka secara personal, ya iya. Tapi kalau di grup kan masih umum sekali. Di grup itu masih umum sekali. Tingkat aplikatif yang ada pada kehidupan langsung itulah yang betul-betul nanti membuktikan apakah mereka itu sahabat bercita rasa nutrisi ataukah tidak. Ya, karena sesungguhnya apa yang di grup itu semua orang bisa masuk. Tapi ya mereka itu mungkin kita ini kenalan yang bercita rasa nutrisi, tapi belum tentu sahabat. Karena belum tentu kita kenal. Yang kita kenal lewat personal gitu, kita tahu rumahnya, kita datang, kita pernah safar bersama, itulah yang namanya sahabat cita rasa nutrisi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, syukran Ustadz, jazakallah khair. Saya kembalikan ke UTV-nya, Tafaduli Uti. ya jazakallahu Tifara. Baik Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita bisa mendapatkan wawasan atau penambahan ilmu yang luar biasa ya. Jadi bahwa Ustadz tadi telah menasihati kami bahwa manusia itu adalah kita sebagai makhluk sosial di mana kita tidak bisa mungkin hidup sendirian, dan sebagai makhluk sosial tadi kita cenderung untuk berkomunikasi, berhubungan dengan manusia lainnya dan bergaul. Dan Allah juga memerintahkan kita bahwa kita harus berkumpul atau bersama dengan orang-orang yang sidik atau yang benar ya, sesuai dengan Quran tadi surat At-Taubah ayat 119. Jadi kalimat ada kata-kata Ustaz tadi yang sangat bagus bahwa dalam berteman itu kita bukan mencari teman yang baik tapi mencari teman yang tepat. Kurang lebih begitu ya Ustaz. Tafadhol Ustaz, closing statement-nya silakan Ustaz. Semoga Allah selalu menghadirkan persahabatan-persahabatan yang kita miliki dalam sisa kehidupan kita. Dalam sisa kehidupan kita, tolong mari kita jadikan sunnah bukan alat pembenar kita untuk mencela orang. Mari dalam sisa kehidupan kita jangan pernah jadikan ilmu yang kita pelajari dari hadis-hadis Rasulullah merupakan sebuah alasan untuk mencibir orang, merendahkan orang. Karena bisa jadi ada orang yang kita cibir, matinya husnul khatimah. Padahal kita belum tentu husnul khatimah dalam kematian kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menghadirkan suasana sunnah yang indah dalam kehidupan, di sisa kehidupan kita.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu untuk semua ilmunya, dan insya Allah ilmu ini sangat bermanfaat untuk kami dan semoga barokah untuk kita semua ya Ustaz. Baik sahabat Al-Rayyan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita siang ini, dan semoga Allah menuntun kita, membimbing kita untuk bisa mengamalkan nasihat-nasihat atau ilmu yang tadi Ustaz sampaikan kepada kita semua. Dan atas nama pengurus kami mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terus dukung kajian kami dengan berinfak ke Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Rahmayanti. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.